Halo Userners, ketemu lagi di review gadget uzone.id. Untuk episode kali ini kita punya apa ya? Samsung S8. Ada yang nelfon juga. Masih bisa hidup. Coba kita angkat ya. Halo? Eh, ini handphonenya lagi di dalam air loh di teleponnya. Iya, keren ya? Ini Samsung S8. Mau lihat lebih detailnya? Tonton terus video ini. Oke, yang pertama-tama kita sorot itu desainnya dia yang memang revolusioner banget sih menurut kami. Dengan layar melengkung dan infinity display ya disebutnya gitu. Nah untuk tombol-tombolnya sih masih standar lah ya. Di sebelah kiri itu ada tombol sleep, lalu di sebelah kanannya itu ada tombol power, dan satu lagi nih tombol yang baru kayaknya ini adalah tombol Bixby, si asistennya punya Samsung, asisten digitalnya Samsung ya. Jadi dia akan ngasih tahu banyak update tentang cuaca atau berita apa segala macam. Ini menarik banget. Nah lalu di bawahnya itu ada tempat untuk jack audio, USB Type-C, dan untuk speaker. Layarnya sendiri ini adalah layar AMOLED dengan resolusi 1440x2960 pixel dengan Corning Gorilla Glass 5. Oh, keren banget kan si ininya kan, si layarnya ini, pantesan dia jernih banget sih tampilannya, memang kelihatan banget jernihnya gitu. Nah, lalu kita masuk ke dalamnya nih. Setelah bisa dibuka, kita lihat nih menu-menu yang ada di dalamnya. Itu ada ya standar lah seperti biasa dengan beberapa itu, dan nah uniknya sih dia memang sudah nggak pakai button ya, jadi semua itu di on screen button. Kita mungkin disebutnya itu ada back, ada home, lalu ada tombol aplikasi ya kan. Ini yang berguna untuk melihat aplikasi apa aja yang sedang berjalan di dalamnya tuh. Nah seperti ke generasi sebelumnya sih, si Edge menunya ini memang beneran sih jadi tambahan yang berguna banget lah dengan fitur-fitur ini, karena di Edge menu ini kita bisa nambahin aplikasi favorit kita di dalamnya kan. Kita bisa ya kayak kita tinggal mau nambahin WhatsApp di situ, jadi nggak perlu masuk ke dalam, tinggal slide si Edge menu, kita bisa dapet si menu favorit yang kita mauin kan. Jadi ya yang sering kita pakai lah, biasanya kita taruh situ. Nah lalu juga di sini kita bisa ngasih favorite number dari kontak kita ya, yang orang-orang penting yang bisa kita hubungi dengan cepat dengan menggunakan menu yang ada di si Edge button ini sendiri gitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam fitur keamanan. Nah untuk fitur keamanan ini sendiri si S8 nyediain komplit banget nih beberapa alternatif yang disediakan, dari mulai fingerprint yang utama, lalu ada face recognizing, and then lalu ada iris recognizing. Jadi tergantung lah mau pakai yang mana kita, tapi ini disediakan sama si Samsung untuk kita memilihnya menggunakan apa. Nah yang akan kita coba ini sekarang si fingerprint, dari setting sampai penggunaannya. Fingerprintnya sendiri sih cukup unik ya sebetulnya. Peletakannya ada di belakang sebelah kamera utama gitu ya. Tapi menurut kami ini yang dibilang revolusioner sih sebetulnya dari si Samsung S8 sendiri. Karena dalam penggunaannya sih begitu kita ambil ponsel dari kantong, terus tinggal
nempelin si jari telunjuk, udah langsung kebuka dia di situ. Jadi memang praktis banget sih, ini bikin praktis ketimbang harus nempelin jempol dengan di depan gitu dengan cara konvensional. Letak si fingerprint di belakang ini memang pas banget sih menurut kami gitu loh. Satu kelebihan jadinya memang dari si Samsung ini sendiri, Samsung S8 ini sendiri. Lalu ada face lock. Nah ini face lock ini lebih gampang sih sebetulnya daripada si fingerprint. Jadi memang ini opsi aja sebetulnya. Nah kita masuk ke kamera. Si Galaxy S8 ini punya kamera 12 megapiksel, tapi dual pixel sensor sih. Nah si Samsung ini ngasih teknologi dual pixel nih di kameranya. Walaupun cuma resolusinya 12 megapiksel gitu loh dengan bukaan 1,7. Nah si kameranya ini sendiri bisa merekam video dengan resolusi 4K, lalu hasil jepretannya maksimal nih. Nah, ini lalu kita ke kamera depan. Kamera depan ini si S8 ini juga sadar banget nih, kamera sekarang sering banget dipakai untuk selfie dan wide dan group selfie. Jadi dia kasih fasilitas wide selfie. Plus dia udah punya sertifikat IP68. Jadi si kamera ini bisa dipakai untuk memotret di dalam air dalam rentang waktu selama 30 menit sampai kedalaman 1,5 meter. Wah keren banget dong. Tapi IP68 ini kayaknya belum bisa dipakai untuk, tidak disarankan untuk ke air laut gitu loh. Nah yang menarik dari S8 ini adalah fitur stiker sih. Stiker ini kayak punyanya Instagram Story gitu ya. Tapi ini memang berbeda sih. Jadi akan kelihatan lah kalau misalnya ini menggunakan Samsung atau menggunakan Instagram, karena fitur yang dikasih sama dia itu gimmick-gimmicknya tuh beda-beda dan lucu-lucu sebetulnya. S8 ini spesifikasinya tuh kelas atas banget lah. Dia pakai chipset Qualcomm Snapdragon 835 octa-core gitu, dan chipset Exynos 8995 octa-core buatannya sendiri untuk pasar internasional. Selain itu, dia dikasih RAM itu 4GB dan media penyimpanan 64 GB yang bisa di-expand sampai 256 GB. Nah, untuk baterainya sendiri ya sayangnya nggak terlalu gede-gede banget ya, cuman ada 3000 mAh doang gitu loh. Sementara yang plusnya itu 3500 mAh. Nah, bobotnya ini lumayan ya nggak berat lah, cuma 155 gram gitu ya. Dan memang asik banget sih digenggamnya sebetulnya. Jadi jangan khawatir, performanya nih memang berbanding lurus dengan harganya yang memang premium banget ya, sekitar 10 jutaan lah ke atas gitu loh. Oke, lalu kesimpulannya setelah menggunakan produk ini selama beberapa minggu gitu, yang pasti produk ini si S8 ini, S8 ini enak banget dipakainya, performansinya mantep, fiturnya bagus, dan yang pasti Infinity Display-nya ini memang benar-benar bikin pengalaman baru lah untuk pengguna ponsel gitu loh dengan Infinity Display-nya itu. Nah tapi kekurangannya sih kadang si Infinity Display-nya ini masih suka kesentuh gitu, terus suka jadi mengganggu dengan yang lainnya. Tapi selebihnya sih bagus banget. Oke, sekian, terima kasih dan wassalam.